Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras dulur sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita mengupas kembali tentang ngaji Jawi kita, yakni tentang ajaran atau warah Astobroto. Apa itu ajaran atau warah Astobroto? Muni Astobroto ya kangelan terus memang. Monggo disimak ya di channel YouTube Tonatan TV ini. Dan bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih subscribe, kasih like, dan juga kasih komentar. Sedulurku yang berbahagia, memang Jawa itu macam-macam ajaran ya, sebetulnya sejak dulu, yang itu juga bisa disanepkan atau disanepkan pada cerita-cerita dan kisah-kisah seperti kisah pewayangan, dongeng, dan sebagainya. Itu adalah sebuah sarana untuk mengajarkan ilmu leluhur, ilmu kuno yang ada di Jawa untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Dan memang sejak dulu ada dongeng-dongeng seperti Kancil Nyolong Timun, seperti Kancil dan Buaya, legenda-legenda, dan sebagainya. Itu adalah semuanya syarat dengan ajaran-ajaran untuk kebaikan. Dan kita diperkenankan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sedulurku sekalian, kali ini kita akan mengupas tentang ajaran Astobroto. Asto itu apa? Asto itu adalah nilai 8. Asto itu basa Kawi dari 8 atau 8. Itu asto. Sedangkan broto adalah laku atau cara, strategi, langkah, strategi ngoten nggih. Jadi Astobroto itu adalah jalan ya. Astobroto itu jalan 8 jalan atau 8 langkah strategi atau juga 8 laku. Nah, ini bisa kita pahami. Jadi artinya demikian itu. Jadi monggo kita pahami, kita nilai bagaimana Astobroto. Astobroto biasanya diberikan kepada para pemimpin, sehingga para pemimpin itu bisa berwatak, berkarakter sesuai dengan hakikat dan keadaan, keragaman yang ada di tanah Jawa ini. Sedulurku, Astobroto juga sebuah wejangan. Sebuah wejangan yang diceritakan dalam kisah pewayangan. Jadi Astobroto, Asto itu 8, Broto itu laku. Ini adalah jalan yang tepat dipakai oleh pemimpin untuk memimpin tanah Jawa ini. Sedulurku sekalian, sebetulnya ajaran Astobroto ini adalah ajaran Jawa yang merupakan warisan dari kebudayaan masa kuno. Sebuah serat, ya, sebuah serat Romo. Ini adalah sebuah serat yang digubah dari Ramayana Kakawin, yang ditulis dalam bahasa Jawa modern oleh sastrawan Jawa kuno Yosodipuro yang berasal dari Kasunanan Surakarta. Astobroto berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno yang di dalamnya mencakup tentang asto itu 8 dan broto adalah perilaku atau tindakan atau langkah strategi untuk pengendalian diri. Astobroto juga melambangkan kepemimpinan
yang ideal, yang merupakan manifestasi 8 unsur alam, yang mana itu adalah bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang. Nah, isi dari Astobroto meliputi 8 sanepan alam tadi yang harus dijiwai oleh seorang pemimpin yang ada di tanah Jawa atau Nusantara ini. Sedulurku yang berbahagia, dalam unsur Astobroto atau unsur 8 dari unsur alam yang harus dijiwai, dilakoni oleh para pemimpin di Jawa atau Nusantara ini adalah dalam buku yang kita ambil tadi, yakni buku dari Serat Rama. Ini yang pertama adalah Mahambek Mringkismo. Jadi seorang pemimpin adalah harus bersifat Mahambek Mringkismo, jadi meniru sifate bumi atau jagat ini. Bumi dalam hal ini diinterpretasikan sebagai ibu pertiwi. Nah, karena dari seorang ibu pertiwi, maka bumi memiliki peran, ya. Bumi ini memiliki peran yang sangat sangat ibu, sangat ibu, yang di dalamnya dia mengandung, perilaku memelihara dan menjadi pengasuh serta pamomong yang ngayomi bagi makhluk yang hidup di dalam bumi ini. Implementasinya adalah pemimpin harus memiliki unsur seperti bumi yang mampu mengayomi, melindungi, mendidik kepada anak buahnya. Sehingga dengan demikian, maka seorang pemimpin itu adalah pelindung dan pengayom juga pengasuh. Karena ibu juga merupakan seorang pendidik. Sedulurku sekalian, pada angka yang kedua, apa sifat pemimpin? Adalah Mahambek Mring Warih. Jadi pemimpin ini harus meniru dari sifatnya air. Ia mengalir tapi tidak kentir, karena dia mencari jalan. Air itu mencari jalannya sendiri hingga nanti menuju pada muara. Maka seorang pemimpin adalah Mahambek Mring Warih atau bersifat bagaikan air. Dia mengalir, mengikuti dari apa yang dikehendaki dari yang dipimpin. Artinya di sini pemimpin tidak harus ikut total. Pemimpin tidak harus mengikuti semua apa yang diinginkan dari yang dipimpin. Tapi pemimpin harus siap menerima usulan, saran, dan harus mendengarkan apa keluhan dari yang dipimpin atau para kawulo. Sehingga pemimpin juga diberikan kewenangan untuk berkata bahwasanya bawahan atau yang dipimpin itu benar bila benar. Maka Mahambek Mring Warih atau bagian air inilah, pemimpin itu juga bisa menyelesaikan diri kepada alam sekitarnya, kepada lingkungannya, juga kepada peta di mana ia memimpin. Sedulurku, pada bagian ketiga ini adalah pemimpin itu Mahambek Mring Samirono. Jadi pemimpin bagaikan angin. Dia bersifat seperti angin. Maka
karena bersifat seperti angin, maka ia harus berwibawa dalam berkata-kata. Intinya, setiap perkataan kalau zaman dahulu adalah sabdo pandito ratu. Maka setiap perkataan adalah hukum. Itulah dahulu ya. Tapi makatan nggih. Jadi pemimpin itu kalau mengeluarkan kata-kata harus terukur. Harus terukur nilainya. Bagaimana datanya, bagaimana faktanya, sehingga diguyu pitik ketika mengeluarkan ucapan tersebut. Karena perkataan seorang pemimpin adalah sebuah nasihat. Perkataan seorang pemimpin adalah sebuah hukum. Perkataan seorang pemimpin adalah sebuah peraturan. Maka dengan cara kita hati-hati dalam berbicara, mengeluarkan pendapat, menasihati bawahan, maka bawahan akan senantiasa hormat kepada apa yang kita ungkapkan. Terlebih harus berdasarkan data dan fakta. Maka sebelum berucap, karena ini sabda, maka harus mendahulukan juga check and recheck. Mana yang tepat yang harus saya keluarkan dalam perkataan ini nanti. Sedulurku sekalian, selanjutnya adalah pemimpin adalah Mahambek Mring Condro. Jadi Mahambek Mring Condro ini pemimpin itu harus seperti rembulan. Bulan itu bercahaya tetapi teduh. Jadi duweni cahya ning teduh. Ora panas. Nah, karena ini Mahambek Mring Condro, maka pemimpin itu dalam bertindak dan berucap harus enak dirasakne karo sing dipimpin. Sehingga kalau kita mengeluarkan nasihat seolah-olah tidak menasihati. Kalau kita mengeluarkan keputusan, musyawarah dulu dengan bawahan, sehingga dengan demikian istilahnya adalah nguwongne. Maka dulu kan ada ucapan, pikiran, dan tindakan. Ucapan, pikiran, dan tindakan ini harus sesuai dengan psikologi dari yang dipimpin. Istilah kerennya adalah istilah kerennya sing pas ngono iki. Yang tepat tuh intinya adalah nguwongne lah, intinya itu. Nguwongne iku apa sing berang? Nguwongne iku apa bahasane sing memberikan harga, memanusiakan dari yang dipimpin. Dadi ngoten. Dadi istilahnya kayak wis ngono kae lah pokoknya intine. Sing paling penak ngono kae. Dadi pemimpin tuh melandasi tindakan, perilaku dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosio-emosional atau psikologis daripada yang dipimpin. Sedulur yang berbahagia, sementara 4 ini yang kita bahas pada edisi ini, maka besok kita sambung lagi. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya saya mengharapkan komentar-komentar panjenengan untuk melengkapi dari kekurangan apa yang saya sampaikan ini. Nah, sedulurku, dari ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.